Cibeo, Cikesik, Cekartawana. Sementara Baduy luar yang menjadi penyangganya itu sudah mencapai 65 kampung. Jadi total sekarang ada 68 kampung. Baduy dalam 3, Baduy luar 65. Dengan jumlah penduduk saat ini sudah mencapai 14.500-an jiwa. Itu bahasa Indonesia kira-kira. Kalau panjang, nggak usah dipendekin. Nah, kalau dia sudah udah pendek nyatanya, nggak usah ditambah-tambah. Itu maknanya dalam sekali. Apa maknanya? Hiduplah kamu dengan kejujuran. Panjang ulah dipotong. Jangan dipotong. Pendek, jangan tambahin. Jangan disambung. Mengedepankan soal sisi kemanusiaan. Humanisnya tinggi. Sangat, bayangkan. Kita bercanda. Nih, kecakar misalnya Kangku mengeluarkan darah. Saya berdosa. Dan saya harus dihukum adat. Ya kadang-kadang itu wisata gitu. Aduh, ini orang kok. Padahal mereka katanya merasa, kasihan banget ya orang Baduy. Iya. Lu yang harus dikasihani karena lu tidak punya adab. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman podcast Mari Bicara, bertemu lagi bersama saya Pusa Putra dari Teman Bicara, dan malam ini kita akan membahas sebuah persoalan yang sangat menarik atau mari kita bicarakan. Setelah hadir bersama saya nanti akan membahas ini. Menarik ini adalah tentang orang Kanekes. Sampai saya sudah hadir Kang Uday. Dulu Jang Hongi, Kang Uday. Selamat malam. Terima kasih Kang Uday sudah hadir malam Jumat ini. Sama-sama. Kita berbicara tentang kurang Kanekes atau biasa suku Baduy. Ya. Baduy yang ada di daerah Pegunungan Kendeng gitu. Ini teman bicara ini podcast ini didukung juga atau disupport oleh portal media online wongbanten.id, fokuspriangan.id, dan beritabanten.com, dan Ichiro TV. Tinggal di subscribe dan like, share nanti di YouTube. Ichiro berbagai kanal, banyak macam-macam. Pokoknya ada aja di sana. Nah, teman bicara ini, nah udah ya. Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah ini teman bicara, kalau baru yang melihat Kang Uday pakai udeng ini, udeng apa sih? Iya, namanya lomar. Ini lomar. Nah ini khas orang Kanekes berarti. Betul. Nah, Uday, udah berapa lama sih apa tinggal di Kanekes, Kang Uday? Dulu pernah tinggal di Kanekes 3 bulan berturut-turut. Nggak kemana-mana, di lingkungan Baduy saja. Tahun 94. Pertama kali saya menginjakan kaki di Baduy tahun 94 itu, dan kebetulan ada riset untuk kepentingan skripsi. 3 bulan total saya tinggal di situ, hidup seperti mereka, pakai ikat kepala lomar ini, pakai baju kampret. Nah, hitam apa putih? Hitam. Kalau putih Baduy dalam. Kemudian pakai celana pangsi, celana pendek begitu. Nyoreng golok, pakai tas khas Baduy yang koja, atau dalam bentuk lain jarong. Ada 2 jenis itu, dari kulit kayu terep. Terus jalan kemana-mana tanpa alas kaki. Nah, itu yang membuat saya betah luar biasa. Dari situ makin dekat, makin cinta. Ya, sampai sekarang jalinan komunikasi terus dibangun dengan komunitas adat Kanekes. Sebab saya lebih suka menyebutnya orang Kanekes sesungguhnya. Karena kata Baduy itu berasal dari orang luar. Sebutan orang luar terhadap masyarakat Kanekes. Gitu. Orang Baduy. Kan ada Baduy itu apa? Mungkin dari Baduy atau apa gitu kan? Orang luar dalam literasi yang saya literatur yang saya dapatkan, kata Badawi kan pertama kali ada di Jazirah Arab. Nah, mereka adalah masyarakat nomaden, ya kan, yang berpindah-pindah. Sementara orang Kanekes, mereka menetap di Pegunungan Kendeng, di desa Kanekes itu, gitu. Jadi sebutan Baduy, sebutan Rawayan itu dari orang luar.
Sementara orang Kanekes sendiri menyebut dirinya orang Kanekes, orang Baduy Dalam menyebutnya orang Tangtu, orang Baduy Luar menyebutnya orang Panamping. Jadi komunitas adat Baduy ini terdiri dari dua kelompok sosial. Kelompok sosial Baduy Dalam atau orang Tangtu dan komunitas sosial Baduy Luar yang disebut dengan Panamping. Tapi bukan serata ya sosial ini ya, bukan ya? Bukan. Jadi orang Baduy Dalam itu hanya ada di 3 kampung. Dari dulu sampai sekarang tidak bertambah kampungnya, hanya 3, Cibeo, Cikesik, Cekartawana. Sementara Baduy Luar yang menjadi penyangganya itu sudah mencapai 65 kampung. Jadi total sekarang ada 68 kampung. Baduy Dalam 3, Baduy Luar 65. Dengan jumlah penduduk saat ini sudah mencapai 14.500-an jiwa. Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam dan Baduy Luar. Tapi Baduy Dalam itu tetap saja begitu ya? Tetap saja begitu. Tidak ada penambahan ya? Kalau penambahan banyak, artinya begini. Jumlah warga tentu bertambah. Enggak rumah? Rumah juga bertambah. Kampungnya saja yang tidak bertambah. Iya. Nah, tidak ada perluasan lah ya, pemekaran. Dulu ada istilah Baduy 40. Itu juga salah. Ada yang menyebut hanya 40 rumah atau 40 susuhunan. Ada lagi yang menyebut 40 keluarga, ada yang menyebut 40 orang. Itu adalah sebuah kekeliruan informasi yang disampaikan. Jadi pada zaman penjajahan Belanda dulu itu kan kolonial ingin mendapatkan upeti dari berbagai pelosok daerah. Datanglah ke Baduy Luar, karena ke Baduy Dalam jauh, pakai kuda nggak bisa, harus jalan kaki. Cukup nanya, di sana ada berapa rumah? Aya meureun 40 mah, jawabannya. Laporkan dia. Itu. Pas balik lagi tahun depan nanya lagi, di sana ada berapa rumah? Ada kali 40 mah. Kok dari tahun ke tahun jawabannya 40. Akhirnya disimpulkanlah bahwa di Baduy Dalam hanya ada 40. Padahal ada di 3 kampung dan jumlah warga di satu kampung saja sudah lebih dari 500. Misalnya di Cikartawana yang paling kecil. Yang paling besar itu di Cibeo dan Cikesik. Jadi saya kembali sedikit ke belakang soal sejarah orang Baduy. Orang Baduy itu terdiri dari 2 kelompok sosial, Baduy Dalam dan Baduy Luar, yang saya sebut orang Tangtu dan orang Panamping. Tugas hidupnya berbeda. Nah, sebentar Pak. Gitu. Jadi kan mungkin teman bicara sering melihat lah ya di mungkin di jalan atau di sebuah di media televisi atau apa, terutama mungkin ada istilah Skype. Ini ada yang putih, ada yang kampretnya itu putih dan hitam gitu. Itu ya. Jadi gini, kalau yang putih itu dipastikan orang Baduy Dalam. Itu yang tadi tidak akan pernah itu orang Tangtu. Tidak akan pernah ada seorang warga Baduy Luar menggunakan baju putih atau bukan baju sebetulnya seperti kaos karena tidak pakai kancing. Nah, tidak akan pernah satupun warga Baduy Luar menggunakan pakaian Baduy Dalam. Pakai baju putih, pakai aros namanya, bukan celana, kayak sarung, kayak handuk kecil betul. Itu. Dan berwarna biru atau hitam. Sementara ada juga yang putih dengan hitam. Iya. Jadi ada kombinasi. Itu juga dipastikan orang Baduy Dalam atau orang Tangtu. Sementara orang Baduy Luar tidak akan ada yang pernah menggunakan baju semacam itu. Jangankan baju, golok Baduy Dalam dengan Baduy Luar, gagangnya itu berbeda. Kalau gagang yang pada umumnya seperti di daerah kita itu biasa dipakai oleh Baduy Luar. Sementara di Baduy Dalam dia ada dipapas begitu sehingga tidak melengkungnya seperti pada umumnya gagang golok. Berarti lurus gitu ya? Agak bengkok sedikit langsung gitu. Jadi dia tidak akan warga Baduy Luar menggunakan itu. Karena itu hanya untuk warga Baduy Dalam. Orang Tangtu tadi. Nah, kenapa saya kemudian begitu mencintai komunitas adat Baduy? Saya sangat tertarik dengan beribu macam local wisdomnya, kearifannya. Tuh teman bicara, kalau memang berbicara orang Kanekes ini, saya pernah kalau dari sana teman, coba nanti kalau udah pandemi COVID
berlalu lah kita. Nah, Betul. teman-teman bisa, itu menikmat banget udah ke wilayah Baduy itu, artinya kita refresh, bagaimana udara segar, malam hanya bunyi-bunyian, tapi ya nanti kita bahas lain-lain itu. Tapi ini memang ada kearifan lokal bahwa saya pernah masuknya dari Ciboleger. Iya. Ada ya itu Pintu utama karena treknya pendek lah gitu. Iya. Udah nggak kuat sekarang udah. Apa yang lebih agak terjal itu dari Cigesik ya. Iya. Kalau udah warna. Cara jadi orang Baduy itu menarik ya. Ada kadang-kadang kalaupun misalnya ada yang menganggap bahwa orang Baduy itu adalah orang yang terbelakang. Saya kadang-kadang debat itu itu saya bilang bukan terbelakang, orang Baduy pintar menurut saya gitu kan. Nah, akhirnya kan sekarang sudah tidak begitu lagi kan. Ada lokal wisdom yang menurut Naude seperti apa sih? Kan kalau saya lihat ketika di Cibolongger ada pelan dekat rumah masuk kita ya, tulisan gunung ulah dilebur, gitu lebah ulah diruksak. Nah, itu cara nanti kita translate ke Naude karena Baduy itu kurang kenekes atau Baduy bahasa Sundanya juga berbeda gitu kan. Betul. Tapi ternyata kalau ada tadi kalimat gunung ulah dilebur itu ternyata teman bicara ini sangat dalam artinya. Menurut Betul. saya sangat dalam. Ternyata saya jadi berpikir gitu, kok kita selalu menggunakan icon lokal wisdom atau kearifan lokal yang ini bule apa di depan kita ternyata. Di depan mata kita yang ada, dan itu satu-satunya di muka bumi ini komunitas sosial yang demikian. UNESCO sudah mencatatnya dan jadi perhatian mereka. Jadi kearifan lokal yang ada di Baduy dari mulai prinsip hidupnya lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung. Nah, apa translate dalam bahasa Indonesia kalau itu? kita translate ke bahasa Indonesia kira-kira kalau panjang nggak usah dipendekin. Nggak usah Kalau dia sudah udah pendek nyatanya nggak usah ditambah-tambah. Itu maknanya dalam sekali. Apa maknanya? Hiduplah kamu dengan kejujuran. Panjang ulah dipotong. Jangan dipotong. Pendek jangan ditambahin. Jangan disambung. Ya. Terima kasih. Oke. Ngopi dulu. Ya. Ngopi dulu kita. Teman bicara. Padahal saya lagi di udah. Waduh, ini karbon apa-apa lah. Apa-apa. Buat teman bicara ini kayaknya bisa membicarakan kurang kanekes ini kayaknya nggak kena habis 2 hari ini kayaknya. Iya, sesungguhnya kalau diskusi soal masyarakat adat Kanekes berminggu-minggu itu tidak akan ada selesainya sesungguhnya. Karena tadi saya sampai membuat sebuah kalimat mengibaratkan Baduy itu punya 1001 tabu, 1001 pantang, ulah, tabu ya, ulah. Nah itu teman bicara, tabu itu di sana itu ada ulah itu jangan, pamali itu pantangan yang tidak boleh dilanggar, dan itu sampai sekarang mereka pegang teguh ya. Gitu. Ya, saya masih ingat ketika ngobrol dengan tokoh-tokoh adat tahun 94 itu ada kalimat begini. Nu mata kami aya garapanana lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung, kusabab kami menang titipan ti Adam tunggal. Nu dititipkeun nyaeta nu disebutkeun 33 nagara, pancer salawe nagara, kawan sawidak 5. Urang Baduy eta lamun cenah ditanya hirupna kumaha tadi ulah bohong, ulah nipu, kudu jujur. Prinsip hidup lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung itu. Memegang amanah dari Adam. Apa yang dipegang amanatnya? Gunung ulah dilebur, lebah ulah diruksak. Nah, sebentar. Kalau pemahaman saya, gunung itu gunung ya. Ya. Ulah itu jangan berarti. Jangan. Dilebur itu dihancurkan. Bukan dilebur seperti besi tapi ya dikikis, diambil pohonnya, batuannya, isinya. Kok kayak John Naismith bahwa yang meramalkan dulu waktu milenium orang Baduy melebihi John Naismith kayaknya ya. Persis. Mereka bisa melihat ke depan apa yang akan terjadi. Forecastingnya itu ramalannya itu kan ya. Bahkan sekarang zaman COVID tak satu pun alhamdulillah sampai dengan saat ini. Tahu dia terakhir kapan? Sebulan yang lalu. Udah musim durian belum?
Sudah sekarang saatnya. Nah, kalau mau ke Kanekes silahkan, tapi dibatasi karena tadi protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Jangan sampai kita yang bawa penyakit ke dulur-dulur kita di sana kan. Sementara orang Kanekes sendiri, lembaga adatnya sudah memberikan aturan, tolong dibatasi ketika berkunjung tadi harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, artinya gini aja kalau ya teman-teman bicara yang memang seneng durian. Iya, kadu. Saatnya sekarang di Baduy Adat. Nah, jangan ke Ciboleger atau ya kenapa saya ngomong Ciboleger karena itu udah representatif lah. Ya. Nah, kita tunggu aja lah di parkiran mobil kan turun kan bisa. Sangat. Nah, itu teman-teman secepatnya mumpung belum musim hujan. Iya. Waduh, jadi besok Baduy lah itulah. Enggak, karena ada kawan saya namanya Mangusung. Oh, Musung ya. Orang Gajebo. Orang Gajebo itu kalau dia kadu gitu dia sampai ini teman bicara dia kayak punya insting itu. Udah. Oh, ini yang ini pasti manis. Oh iya, dia dengan gaya ini. Ini pasti tebal nih. Oh ini kurang bagus nih. Atau ini untuk dibawa ini 2 hari lagi besok. Betul. Ini buka. Saya bilang ini ngeri amat nih kayak terlancar. Kalau tapi begitu. Tapi saya tanya ya biasa saja gitu kan. Dan ada bahasa ini ya. Kalau kita kan beli nih, ini roti umumnya. Ya. Berapaan sih? Dia nggak nyebutin harga ya? Enggak. Kebanyakan enggak. Apa itu nanti ada di balik itu kan? Dari petata petitinya. Jadi begini. Jadi gini, saya dulu. Nah, jadi kalau saya kan lumayan kadang-kadang dengan rombongan itu kan, nih berapaan sih? Aduh, ada bahasa nanti ada uang dewasa apa gitu. Tapi kalau ketika dikasih uang umumnya, nih 300.000. Mereka mau, ya. Tapi dengan jumlah, nah iya kita nggak usah nanya lah gitu. Nah, persis. Jadi apa itu? Ada makna apa gitu loh mereka? Makanan semacam itu sebetulnya kan tidak untuk kepentingan bisnis, gitu loh. Karena mereka kembali dari hutan kali ya. Duluran ya di kebun mereka. Oh di kebunnya. Jadi paduluran kayak saya, kayak sekarang disuguhi ini, saya makan semua, kemudian saya harus bayar berapa? Tapi kalau nggak bayar nggak enak nih, misalnya gitu. Sementara saya yang datang, gitu kan. Kita tamu yang datang ke situ, kita apresiasi mereka. Mereka mengapresiasi kita, menyambut kita. Kemudian ada durian, sabrahayu. Kan dia kerok untuk menghargakan. Nah, kerok itu teman bicara. Kagok atau ya semacam sungkan ya. Sungkan gitu, menyebutkan angka. Oh misalnya 50.000 per butir. Iya betul. Nah, kecuali yang memang dia orientasinya bisnis khusus, dia borong dari mana-mana, betul. lalu dihargakan yang ini 50.000, yang ini 20.000 dan seterusnya. Tapi kalau warga pada umumnya dia tidak akan menyebutkan sekian pada umumnya ya. Tapi tadi kalau orientasinya bisnis udah jelas, ini dihargakan biar saya ada untung, dari sana 40.000 saya jual 50.000 misalnya per butir. Nah kalau di mereka ya gitu aja, Ambu tolong dong pengen ngeliwat misalnya. Dihawu. Dia ngeliwat misalnya, makan kita dengan ikan asin dan segala macamnya, berapa orang. Kita aja yang sadar. Rasanya ini dikasih 300.000 cukup deh untuk mengganti apa yang disuguhkan dan juga jasa untuk mengolah dan sebagainya. Ya kebijakan kita. Gitu tuh kamu. Makanya jadi mereka menganggap kedatangan itu ya tamu. Dulur lah ya. Dulur, tamu. Ya, jadi di Baduy itu tidak mungkin ada istilah menolak tamu. Menolak tamu itu sebuah pantangan. Sehingga kenapa di bulan ada tamu tutup, malah guguk yang ini. Jadi kenapa di bulan Kawalu diminta orang luar tidak berkunjung ke Baduy Dalam? Karena mereka sedang upacara adat yang disebut Kawalu. Mereka tidak akan bisa menjamu tamu dengan baik. Itu intinya gitu. Mereka sedang upacara adat. Yang kedua, yang namanya sedang ada acara, kita datang, dia tidak akan maksimal melayani kita. Kawalu itu apakah yang disebut dengan tidak melakukan aktivitas itu apa? Dia melakukan aktivitas. Enggak, dalam artian ke Huma. Ke Huma dia justru di Huma. Jadi Kawalu ada 3 bulan, Kawalu awal atau Kawalu Mitembei, Kawalu tengah, dan Kawalu tutup atau Kawalu akhir. Di dalam 3 bulan Kawalu ini mereka upacara adat di Huma dan juga di perkampungan.
Salah satu contoh kegiatan upacara adatnya yang disebut dengan Kalanjakan Kapundayan. Nih di Kawalu Tutung, di Kawalu Akhir. Pada saat panen. Pada saat panen, Minum pare gitu ya. itu mereka melakukan upacara yang disebut Kalanjakan Kapundayan. Mengalanjak itu berburu binatang yang disebut dengan mencek. Ya. Pada sehari-hari nggak Ya, ada. Tapi ketika saat itu upacara adat itu tiba, itu pasti ada. Mencek itu teman bicara kancil. Ya, kancil. Waduh, itu dagingnya. Gitu. leker. Terus mundai, Kapundayan, artinya mengambil ikan di sungai dengan kecrik kayu kasungka. Keceriknya atau jalanya dari kulit kayu kasungka. Saya punya itu, meskipun sudah acak-acakan begitu ya, tapi kulit kayu kasungka dibuat untuk jadi jala. Sama kan dengan ukuran dengan kecerik biasa modern itu? Hampir sama, cuma dia agak lebih besar ininya, lilitannya. Karena dari, tapi memang Iya, itu kuat dibandingkan dengan kayu terep yang untuk koja. ya. Gitu. Kalau kayu koja, kulit kayu koja itu tidak begitu kuat untuk ke air. Berarti kalau dengar itu berarti di lingkungan mereka orang Kanakesnya dulu kita ini ada beberapa mungkin pohon yang memang bisa sebagai material. Oh ini mau untuk betul. Oh ini mau untuk ini gitu ya, berarti begitu ya. Sudah ya turun temurun. Iya. Misalnya tadi kulit kayu apa saja yang bisa dipakai untuk ternyata kulit kayu terep untuk bikin koja, bikin gelang-gelang dan seterusnya, atau ada rotan kecil tuh yang buat gelang-gelang, manik-manik. Kalau kulit kayu kasungka untuk membuat jala, tapi jarang sekali membuat karena susah. Dia harus dijemur, direndam dan seterusnya, butuh waktu yang lama. Tapi di luar itu semua, kembali kepada local wisdom atau kearifan lokal Baduy. Ada banyak yang semestinya kita jadikan teladan. Ada banyak yang mestinya kita jadikan contoh. Contoh tadi, kenapa di Baduy dilarang membalikkan tanah pada saat mengolah huma? Dia tidak dicangkul, tapi cukup menggunakan ase, tongkat yang dilancipkan kemudian begitu saja. Karena tadi membolak-balikkan tanah artinya memberikan potensi untuk terjadinya bencana alam, entah banjir, entah longsor, gitu kan. Apalagi di pegunungan. Jadi kalau saya tahu, kalau gerakan tanah longsor itu ketika tanah tebal tetapi dia tipis. Persis, gitu. Nah, digawir lagi kan? Digawir, di tebing begitu. Jadi di Baduy jarang sekali terjadi longsor. Iya. Kemudian contoh lain, kenapa di Baduy tidak menggunakan alas kaki bagi Baduy dalam? Itulah konsep hidup menyatu dengan alam yang sesungguhnya. Kangpu sakit dari dokter, dapat seminggu di rumah sakit, Pak, nanti di rumah jalan lepas alas kaki ya. Suruh kembali ke alam, ya kan? Makanya di Baduy nggak pernah terdengar, Baduy dalam terutama, yang penyakit jantung, penyakit yang berkaitan dengan hal kayak tadi. Mereka tidak merokok Baduy dalam, hanya nyepah ya. Nyiri. Kalau Baduy luar, ya merokok pada umumnya. Tapi lagi-lagi karena kebiasaan mereka pagi berangkat dari rumah ke rumah, pulang sore, malam istirahat. Sehingga konsekuensinya di Baduy itu yang namanya ronda dilaksanakannya siang hari. Kita malam, padahal main gaple di pos ronda. Bukan ronda. Saya punya pengalaman ini, ronda ya. Teman-teman, jadi saya beberapa hari di Baduy di Gazebo terus masuk ke dalam gitu kan. Nah, ada pola yang sama, mereka ini berangkatnya pagi, pulang itu menjelang sebelum maghrib lah. Iya, betul. Soal ini seperti rutinitas ya, kalau saya lihat jam itu mereka sudah tidur. Betul. Nah, itu saya berpikir, loh kok yang ngobrol saya, malah kita yang dari luar jadi kadang-kadang jadi malu gitu. Kita yang mengganggu mereka. Iya itu ya. Gitu. Kita yang justru, makanya tadi istilah yang sekarang muncul di luar ketika datang ke Baduy, yang ada di batok kepalanya adalah mindsetnya adalah wisata. Padahal bukan ya. Ya, padahal mereka bukan tontonan. Mereka sebuah komunitas sosial yang punya peradaban,
yang mungkin lebih beradab dari kita, yang mungkin pendidikannya lebih tinggi segala macam. Mereka memang tidak ada satupun. Atau mungkin harus begini, Dai, ketika ada tetap di Baduy kayak tadi ya, ada local wisdom, bahwa sebetulnya kalau menurut saya pribadi, akhirnya saya ke Baduy itu hanya untuk merefresh pikiran kita. Betul. Ternyata ada, ya kalau bahas sekarang filsafat lah harus radik gitu kan. Ternyata apa tadi yang kita awal itu saya lupa apa? Gunung ulah dilebur itu. Gunung ulah dilebur, lebak ulah Saya dirusak. sempat berpikir begini teman-teman. Saya akhirnya teknologi selalu kita menyatakan bahwa harus begini. Treatment gunung, treatment ini. Ya. Tapi ketika saya buka-buka lagi gitu kan, orang Baduy gunung ulah dilebur, akhirnya saya pikir, lah, benar juga ya. Di Baduy tadi lebak ulah dirusak. Lebak itu sumber-sumber air, ya. Sumber-sumber air. Makanya di Baduy ngambil ikan ya tidak boleh dituak, diracuni, ya kan? Kenapa di Baduy dalam? Semua warga, kita pun yang datang tidak boleh mandi pakai sabun, pakai odol, pakai sampo. Karena yang mereka pikirkan bagaimana dengan saudara-saudara kita, makhluk hidup lainnya selain manusia juga, dihilir. Jangan sampai tercemari oleh kita, oleh kami. Betapa mulianya. Nah, itu. Kita sebetulnya sampah nyampe ke sungai blang. Ya. Betapa kita yang tidak punya adab, gitu. Ya, kan? Mereka yang justru punya adab. Ya makanya teman-teman bicara nanti kalau kita sewaktu-waktu ini ada pencerahan dari Kang Uday gitu kan. Saya menyebutnya bukan pemerhati Baduy lah, mungkin orang Baduy. Apa ya? Oh iya, satu hal soal tadi. Mungkin ini orang Baduy beneran nih. Di Baduy itu ada istilah Mancala Putra, Mancala Putri. Itu tuh. Ya, Mancala Putra, Mancala Putri. Dai, lu boleh lahir di Menes. Tapi lu sesungguhnya adalah Orang Menes. beki kasambel. Balok. Ada balok itu. Iya, balok. Dari singkong. Jadi ada dikenal dengan istilah Mancala Putra, Mancala Putri. Lu boleh lahir di Menes, tapi kami yakin lu bagian dari kami. Ya, sampai saat ini alhamdulillah saya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sesuatu yang kira-kira bisa membantu mereka, mengadvokasi mereka, banyak hal gitu. Dari mulai urusan dulu soal perdes, sabah budaya, tanah wilayah, sabah budaya. Dari orang taunya, ayo berwisata ke Baduy. Saya berpikir, kok Baduy ini dianggap sebagai tontonan. Ya udah nanti kita rubah itu, jadilah sabah budaya, silaturahmi, saling menghormati, menghargai. Atau gini aja mungkinnya belajar filsafat alam itu ya di Baduy kayaknya. Di Baduy. Punten, 2 bulan yang lalu kira-kira saya ketemu dengan seorang doktor ahli di bidang pertanian dari IPB. Dia sedang mengantar mahasiswinya, perempuan, mengantar mahasiswinya untuk melakukan riset di situ. Apa yang diriset? Ya, bagaimana bertanam di Baduy? Bagaimana pupuk KCL, TSP, Urea dan semacamnya yang anorganik itu sama sekali tidak dipakai di Baduy. Karena tidak mengganggu. Karena itu diyakini akan mengganggu tanah, kesuburan. Jadi di Pulau Jawa ini setidaknya mungkin hanya segelintir wilayah yang belum terkontaminasi oleh pupuk-pupuk anorganik. Nah, ini salah satunya Baduy. Di lingkungan ini masih kita berbicara ketika konsepsi ya saya nyebutnya apalah dalam tanda kutip filsafat yang ada kita Baduy. Nah, ada apakah di Kaolo atau di mana? Jadi saya melihat bahwa ada sebuah orang Baduy apa yang secukupnya tuh. Yang secukup. Jadi mereka itu. Kita ada petua yang kita ada yang itu. Jadi saeutik mahi lobanya sa. Sedikit itu cukup. Banyak itu ada sisa. Pasti diupayakan untuk disisakan. Misalnya dia sehari dapat uang 50.000. Kebutuhan dia itu cuma 30.000. Yang 20.000 ya disimpan. Jadi sesuai kebutuhan saja. Makanya jangan heran di Baduy perempuan itu kalungnya gede-gede segede kelingking gitu. Jadi itu saving itu mereka. Saving mereka. Udah mengenal ya? Sudah mengenal itu. Atau tadi misalnya punya uang atau punya emas sekian ratus gram atau mungkin 1 kilo bisa jadi. Ada orang luar punya tanah, dia pengen beliin anaknya sepeda motor. Tolong tuh, kalau bayarin tanah saya di luar wilayah adat. Berapa? Sekian. Ya bayar.
Jadi sekarang lebih dari 400 hektar kampung warga Baduy memiliki tanah di luar kawasan adat. Dibeli dari warga luar. Apakah mereka itu untuk protek? Bukan. Karena orang datang tadi. Orang datang, tolong dong, tuh tanah saya pegang. Saya butuh untuk bikin rumah, saya butuh bikin beli motor atau nyekolahin anaknya dan sebagainya. Mereka beli. Memang tidak strategis, bukit gitu atau gimana, tapi di situ ada pohon duren, ada pohon cengkeh, ada pohon kopi dan sebagainya yang menghasilkan. Jadi betapa hebatnya mereka. Ya itu kembali lagi ke itu. Sedikit cukup, banyak lebih. Nah, ini ada yang menarik nih, saya apakah betul apa enggak ini ada pepatah dalam memelihara ekosistem atau lingkungan alami. Agak menarik pantunya nih gunung temenang di lebur tadi udah jelas bahwa gunung itu tidak boleh diambil boldesnya, tanahnya gitu kan. Di kita ternyata banyak yang udah sekarang. Ya habis. Punten di Cilegon mana pegunungan-pegunungan. Iya. Nggak ada, sudah habis dikeruk. Lebak temenang di rak-rak. Nah, terus ada buyut temenang di robah. Apa artinya itu? Buyut temenang di robah itu. Ini dalam konteks lingkungan alam ya. Buyut itu pantangan, aturan. Bukan kakek kok. Bukan, buyut saya. Ini jadi juga makna buyut gitu. Buyut itu aturan, pantangan, ulah, pamali. Jadi jangan dirubah oleh kita. Kalau Anda contohnya apa tuh di alam? Contoh begini. Buyut teman di rumah itu. Rumah di Baduy semuanya menghadap utara selatan. Iya betul. Tidak boleh menghadap ke barat timur. Dan itu silahkan. Mungkin ada orang ahli ekologi atau ahli lingkungan yang bisa meriset kenapa diperlukan menghadap utara selatan. Sirkulasi udara kan? Persis, itu sirkulasi udara dan sinar matahari yang dibutuhkan oleh kita. Itu sebabnya. Itu tidak boleh dirubah. Atau tadi orang Baduy dalam kemanapun harus jalan kaki. Ya itulah buyutnya. Ya kalau dia sudah tidak sanggup berjalan kaki kemanapun, silahkan keluar dari Baduy dalam. Boleh ke Baduy luar. Orang Baduy luar pun tidak sanggup lagi. Saya tergiur oleh orang-orang di kota, punya motor, punya mobil. Silahkan keluar. Kemarin 2 bulan yang lalu saya diajak musyawarah adat oleh lembaga adat. Tadi mempersoalkan sejumlah orang, warga, oknum yang memiliki kekayaan berbentuk kendaraan roda 4 atau roda 2. Lembaga adat tegas, kalau Anda masih sayang kepada lembaga adat, baliklah dan jual, buang, tukar. Tapi kalau Anda sudah tidak sanggup lagi, lebih sayang kepada harta, silahkan keluar dari Baduy. Moderat sekali. Jadi tidak ada pemaksaan gitu kan? Artinya demokratis. Sangat demokratis, betul. Sangat. Jadi mempersilahkan kepada warganya yang tidak sanggup untuk hidup. Untuk memilih ya? Iya, dipersilakan untuk memilih. Gitu. Kalau kita udah di seperti apa? Habis. Nah, makanya Baduy itu betapa mengedepankan soal sisi kemanusiaan. Humanisnya tinggi. Sangat, bayangkan. Kita bercanda. Nih. Kecakar misalnya Kangku mengeluarkan darah, saya berdosa dan saya harus dihukum adat. Padahal bercanda konteksnya, bukan sengaja pukul gitu, apalagi ngebacok gitu. Itu dosa yang paling besar gitu. Bercanda pun meneteskan darah, dia harus dihukum adat. Betapa memuliakan kehidupan dan memanusiakan manusia itu menjadi hal yang pokok bagi orang Kanekes. Iya. Gitu. Ini kayaknya ini harus kita bukukan gitu. Artinya ya kita bikin flyer lah gitu. Terus ada lagi masih dalam lingkungan teman bicara nih. Ini agak menarik. Persoalan ini yang sekarang persoalan sungai air lah. Jadi mungkin di Baduy itu banyak simbol-simbol yang memang harus kita cermati. Nah ini ada larangan air di darat dicai. Nah, gunungnya Maungan, Lebak aya Badakan. Lemur aya Kokolotna, Leuweung, Leuwi aya buayaan. Artinya gitu teman-teman. Itu apa sih? Nah, jadi dari masing-masing kehidupan tadi. Kalau di hutan ada penguasanya. Yang tadi disebut macan atau harimau. Maung, kan? Atau di Leuwi, di Cai ada buaya. Betul memang kan? Kemudian di lembur ada Kokolotna. Jadi sesungguhnya kita
diajak untuk mengikuti itu. Kita kan ada yang menguasai. Penguasa paling utama kita Tuhan, yang serba maha itu, yang bagi kita umat Islam menyebutnya Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu ya zat yang serba maha tadi. Iya. Bagi siapapun. Orang Baduy saya tanya, di Baduy, nah ini agama mana? Islam Sunda Wiwitan. Laju pangerana saha? Atuh Gusti Allah Maha Kawasa. Saha nabina? Nabi Adam. Ari Muhammad? Atuh nabi terakhir. Mengakui adanya Muhammad Rasulullah yang terakhir. Tapi kami memegang amanat dari Nabi Adam. Di dalam bahasa Sunda yang diriwayatkan dulu itu oleh mereka, ini cerita dia bilang ada salahna, ada Aya benerna. Aya ada benerna. Cerita iya aya salahna aya benerna. Salahna kitabna bukuna, benerna aya riwayatna. Tapi kalau Anda ingin ngorek, mencari meneliti, jangan ditanya ke Puun. Jangan pula datang ke Baduy. Selesainya ada di sejarah alam. Nah, sejarah alam itu dokumennya dipegang oleh Pangeran Raja Geleher katanya. Saya sampai sekarang masih misterius tuh. Pangeran Raja Geleher itu siapa? Ya nanti kita cari aja lah. Nah, kita cari nanti ya. Tapi yang menarik ini gitu. adalah Yang jelas tadi soal tadi bahwa di setiap wilayah itu ada aturannya, ada local wisdomnya, atau ada aturan hidupnya. Ya, bukan maksudnya itu Kang Uday lama di sana lah gitu kan. Brotherhood di sana lah gitu dulurannya. Nah, kan ada wilayah Baduy, orang Kanekes yang tidak ada sungainya. Ada, ya kan? Ada. Tapi kok ini kan kok bisa tahu tuh ada ayah buaya itu kan sungai aja mereka nggak lihat gitu. Gini, Bukan artinya ini mereka personifikasi itu sangat ini ya dia mengantarakannya itu gitu kan. jadi di Baduy itu kan semua pasti berpatokan pada sumber air. Meskipun bukan sungai besar, itu sungai-sungai kecilnya, anak-anak sungai, sumber-sumber mata airnya ribuan yang ada di Pegunungan Kendeng. Jadi sungguh pun beberapa kampung tidak dilintasi oleh sungai, tapi mereka tentu bersumber dari sumber air tadi. Kalau soal Ya ada buayaan itu. ada gitu. buaya, itu sebetulnya sebagai ilustrasi saja bahwa di hutan itu ada macan. Artinya kan Ya. ada Tergambar di sungai buaya. atau ada buaya, atau di kampung ada kokolot. Kokolot. Setiap kampung. Nah, artinya kita harus tunduk patuh pada aturan yang ada di masing-masing. Rule-nya itu ya. Rule-nya itu gitu. Ya kalau di hutan tadi ya kita jangan, atau makhluk apa itu ya harus tunduk patuh pada si karena harimau mungkin, itu. Ya, personifikasi Maung itu adalah harimau raja hutan. Iya. Coba kalau kita terjemah kayak gitu ya, kayaknya Waduh, enak sekali. Bayangkan sekarang ada 14.600 jiwa di Baduy. Kemudian ketika ada aturan A dari pucuk pimpinan, Puun misalnya, 3 Puun ini punya kebijakan bahwa misalnya tidak boleh satupun warga Baduy keluar. Ya tidak akan ada. nggak pada keluar. Nggak pada keluar, nurut aja. gitu. Mereka sangat-sangat menghormati kepada kokolot. Tapi itu artinya mereka dengan sadar, dengan bahwa apa ya, kalau dalam kepasrahan bukan karena takut, bukan. Dengan kesadaran. Toh kalau misalnya dia tidak mau patuh kepada aturan adat, tadi itu yang dipersilahkan keluar. Ilustrasi mobil tadi. Iya, gitu. Dipersilahkan gitu, diberi pilihan. Opsinya asik ya. Asik gitu. Jadi tidak ada yang namanya penekanan. Oh, kamu harus Iya gitu. Enggak. Dibebaskan. Berkali-kali saya melakukan diskusi ataupun bahkan musyawarah dengan semua tokoh. Semua baik Baduy dalam maupun Baduy luar, kecuali Puun tidak akan pernah ikut di situ. Dia menunggu laporan saja. Terus kecuali Jaro Baduy dalam, Jaro Tangtu, Jaro Cibeo, Cikesik, Jakartawana ikut di situ. Dan di bawah ini akan tunduk patuh kepada aturan yang ada di Baduy dalam. Tapi ketika dia misalnya, waduh, geus teu sanggup deui. Makanya istilahnya, kami lain hayang saeutik, lain dung loba. Kami bukannya pengen sedikit, bukannya nggak mau banyak. Tapi daripada
menjadi penghalang terhadap teguhnya aturan, tegaknya hukum adat, silakan keluar. Iya, artinya Gitu. artinya bukan punishment gitu loh ya. Bukan. Ya pilihan itu. Ya, pilihan itu silakan gitu. Kalau memang masih cinta, taat, udah ikuti. Kalau enggak, silakan keluar. Apa ya nanti kita harus tanya apa yang sampai itu rule itu mengakar gitu ya kan? Padahal bayangkan tidak satu pun yang tertulis aturan itu. Iya. Ya artinya sekolah pun enggak. Sekolah pun memang tidak sekolah secara formal, tapi ya, artinya sekolah dalam artian belajar, mereka belajar. Iya. Karena kenapa kuncinya? Kunci keberhasilan mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya itu karena apa? Karena keteladanan. Kita hilang teladan, Pak. Dalam pendidikan kita ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya kan? Karena tadi bukan dengan keteladanan. Anak-anak force ya, mungkin iya gitu. fear, Bahkan mungkin dia tidak punya tanggung jawab moral untuk bagaimana membangun anak didik di kelasnya ini untuk menjadi sosok yang paripurna gitu kan. Taruhlah yang baik. Kita pun sebagai orang tua di luar. Ya. Nah, is maghrib. Gerak kacai. Gerak ke masjid. Bapakna pakai kaos cangklek, pakai kaos oblong, rokokan gitu. Keteladanan contoh. Iya kan tidak dengan contoh. Tapi kalau ayo nak kita ke masjid, bapaknya udah siap dengan sarungnya, dengan itu gitu. Di Baduy begitu. Tuan, makanya harus tuan. Gitu. Di Baduy itu tadi mendidiknya itu dengan keteladanan. Yang hilang di negeri kita sekarang terkikis. Dulu Kangpu mungkin ingat kalau ada guru lewat, guru kita, kita itu takut atau apa. Sekarang mah, Pak, sini gabung ngerokok. Jadi mungkin kalau sekarang yang didengung-dengungkan adalah harus respect. Orang Bandung udah respect dari dulu. Dari dulu soal respect. Nah, itulah makin menarik nih, makin malam teman bicara. Tapi memang mengguar atau menggali Baduy itu memang akhirnya harus kita jadikan bahwa bisa didownload, bisa dari Kang Uday nanti filosofi Baduy yang ternyata masih relevan. Kayaknya ya begitu saja, tapi relevan gitu kan. Betul. Dia masuk ke lorong-lorong waktu gitu kan, Persis. zaman gitu. Nah, ini sekarang nih agak menarik nih kita singgung. Sekarang kemarin pilkada ya dimanapun lah gitu kan, sudah terpilihlah para calon pemimpin. Ya. Orang Baduy sudah membuat petuah aja lah untuk pemimpin nih kita. Nah, nanti Kang Uday lah yang akan mengguarnya tanah. Ya. Ininya pepatah buat pemimpin. Ya. Nah, jadi pemimpin mah ulah nyaur teu diukur, ulah nyabat teu diunggang, ulah ngomong sageto-geto, ulah lemak sadaek-daek, ulah gorok ulah linyok. Tapi jadi pemimpin kudu landing tali ayunan, kudu ibarat tali arisan, kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah, kudu nganter kanu sieun, ngaboran kanu poekeun. Sekarang mah yang dipoek itu bukan diterangkan, malah dimatiin. Dan ini apa sih? Wah, karena itu, saya juga ini itu agak apa ya bahasanya ini orang aneh kan. Amanat dari ini tuh para pemimpin loh ya yang terpilih pilkada, betul. Kepada siapapun, gubernur, bupati, wali kota, bahkan presiden. Ternyata baru sebelum pilkada udah punya ini. Kalau ngomong jangan sekenanya, karena itu menyangkut kebijakan. Oh, jadi pemimpin mah ulah nyaur teu diukur. Iya, harus terukur omongan itu. Jangan kayak kita lah, kita bukan siapa yang sebenarnya gitu. Karena dia harus terukur ngomong itu supaya tidak jadi polemik, supaya memang yang dia ucapkan itu adalah sesuatu yang benar, kebijakan untuk kepentingan publik. Gitu. Jadi berarti mungkin nyaur harus terukur. Polisi lah ya kebijakan. Iya, itu kan soal polisi. Kemudian tadi misalnya ada ulah nyablat teu diungang, ulah ngomong sageto-geto. Nya, pokoknya ulah ngomong sangeunahna beh. Gitu kan. Nah, tapi kan sekarang banyak ya pemimpin seperti itu. Oh, banyak. Ngomong ceplos-ceplos, tapi kadang-kadang orang gitu. Itu yang nggak boleh. Terus ulah lemak sadaek-daek, ulah gorok, ulah linyok. Jadi pokoknya jangan semau dewek apapun gitu. Pemimpin tuh. Iya, kan ada aturannya, ada frame-nya. Anda batasannya begini. Bisa nyambung ke yang tadi berarti? Bisa. Itu berarti masih rangkaian. Rangkaian gitu. Ada lagi kalimat yang di bawahnya itu kudu nulung
kudu tutulung kanu butuh, harus menolong, tatalang kanu susah, kudu gitu kan. Nganter kanu sieun, nyangan kanu poekeun, ya kan? Jadi Ini dia maknanya, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan. maksud di situ rakyat kali ya. Iya. Jadi kalau ada rakyat yang butuh pertolongan, ya dibantu dengan kebijakannya kok. Dengan tadi yang Oh, tadi enak loh jadi pemimpin di kita ini dibandingkan dengan pemimpin di Baduy. Kenapa enaknya? Digaji. APBD udah ada, nggak harus nyangkul kan? Tinggal dia bikin kebijakan yang sangat-sangat pro kepada kepentingan publik, dilaksanakan dengan baik, tidak ada unsur korupsinya. apa tuh yang terkait dengan korupsi? Ya tadi. Ulah nyokot apa? eh, Ada juga pepatah. ada pepatahnya. Nanti lah, Pokoknya itu. mah yang bukan hak kita ya nggak boleh diambil gitu. Makanya di Baduy ada sebuah filosofi yang luar biasa tentang kepemimpinan. Jadi pamimpin etah teu bisa dihayang-hayang, teu beunang diembung-embung. Lamun cik nu kawasa kudu jadi. Sebab jadi pamimpin etah bangga berat. Bangga itu berat ya. Ja Itu. kudu. Ya sebentar. Nah, teman-teman, ini bangga itu bukan berarti Bukan bangga. seneng bangga Bukan itu tren, bukan. bukan. Itu bangga itu bahasa Sunda itu susah. Sunda Buhun itu susah. Berat. Gitu. Berat. Berat. Sebab kudu ngabdi ka rahayat, lain dilayanan ku rahayat. Mengabdi kepada masyarakat Bukan dilayani oleh warga. Makanya di Baduy itu tidak ada warga yang punya cita-cita jadi pemimpin di Baduy. Kenapa? Ya harus mengabdi. Bayangkan, dia nggak kenal siang, nggak kenal malam, kemana harus didatangi. Emang ada fasilitas apapun? Atau jarok? Dikasih rumah mewah kah? Atau kemana-mana digotong kah? Mobilnya nanti yang apa gitu? yang 4.000 cc. Yang ya kayak gitu. Nggak ada di Baduy gitu. Makanya betapa hebatnya. Jadi pemimpin itu harus mengabdi. Ulah dihayang-hayang. Ulah dihayang tuh benang dimumbung. Jadi maksudnya gini, teman-teman bicara, ulah dihayang itu jangan kita mau. Jangan kita ambil. Tapi ketika kita terpilih, jangan ditolak. Jangan ditolak. Itu amanah dari Tuhan. Gitu. Nah, kalau di kita sekarang, bukan kan saling tuar, saling bukan, merengkas dan sebagainya. Iya. Nah itulah kenapa ya kita belajar dari kearifan lokal dari Baduy. Kok setiap pilkada dimanapun lah, kok jadi Ribut. ribut. Orang dengan Tapi yang pinginnya, yang hayang-hayang itu, ya kebanyakan yang dihayang, yang pengen. iya, Dengan segala cara bahkan. rahayatnya itu kok jadi Begitu terpilih jadi pemimpin, kita menemukan segelintir saja pemimpin yang memang sayang ke rakyatnya. Sekarang kayaknya kita harus Gitu. bikin spanduk-spanduk itu tuh. Iya. Foto-foto Baduy ini kayaknya. Kita harus belajar dari situ. Makanya prinsip hidup untuk menjadi pemimpin itu jangan diinginkan. Sebab tadi amanah dia. Iya ya. Gitu. Berat tanggung jawabnya. Di kita enak kok. Bupati, wali kota, gubernur, presiden digaji dengan fasilitas yang seabrek-abrek. Tidak maling, tidak korupsi, dia tidak akan pernah sengsara. Anak istrinya tidak akan pernah sengsara. Sungguh pun dia tidak merampok uang rakyat itu. Cukup tadi, oh iya, ada uang 1 triliun untuk sekian SKPD. Diawasi saja. Toh dia sudah dapat fasilitas macam-macam. Gitu Ya, loh. artinya mungkin baru itu bisa kita terapkan di pertemanan, Sangat bisa. di rumah tangga, Sangat di rumah tangga. di tempat bekerja gitu. Jadi kenapa sih kita harus, ya ini mas saya gitu, Ya. kadang-kadang di perusahaan itu membangun sebuah culture company, budaya perusahaan harus pokoknya bla bla bla. padahal kayaknya kalau kita mengikuti kalau kita mengambil petata petiti Baduy itu kayaknya bisa santai kayaknya ya. Sangat Santai tetapi terarah, terukur, Persis. produksi bisa tercapai ya. betul. Tidak perlu gitu yang seabrek-abrek yang macam-macam pakai apalagi bahasa asing begitu. Iya. Bahasa itu aja, bahasa Buhun, bahasa Sunda Ya Buhun. nanti kita translatein lah gitu. Nah, gampang ditranslate. Bahwa itu menjadi motivasi kita. Oh iya, bahwa kalau jadi pemimpin kita ulah ngomong seenaknya, harus menolong kepada yang butuh. Tatalang itu menanggulangi ya. terus kan susah, terus nyangan kan upoekeun. Jadi kita memberi penerangan kepada yang mengalami kegelapan. Nah, kan Ngatur kan usieun, menemani yang ketakutan. ya sekarang boro-boro. Boro-boro. Apa artinya? Saya pernah Kang di Baduy itu ketika ngobrol
ngobrol dengan almarhum Jaro Saija, Jaro pemerintahnya. Ya, Jaro Daina. Nah itu. Kalau Saija masih ada sekarang. Sebentar, saya ingat yang tadi kita cerita sebelumnya. Jaro Daina, saya ketemu dengan beliau tahun 92. Ya. Waktu Seba. Ini ada yang menarik teman-teman. 2002 mungkin. Enggak, 92 Seba. Jaro Daina. Jaro Daina tahun 2000-an dia jadi jaronya. Dia waktu itu tahun 94 saja jaronya Jaro Pulung almarhum. Bukan, dia ikut mungkin. Oh, ikut mungkin ya. Dalam rombongan. Oh iya. Pada saat itu Seba dari orang Kenegis itu ke Lebak dulu kan. Ya, dulu ke Bupati, ke Pendopo. Ya. Itu saya motret. Saya motret, dokumennya masih ada. Ketemu lagi ketika Banten jadi provinsi. Oke. Itu ketemu lagi mukanya sama. Iya. Iya. Enggak, tapi makanya saya nanya Ayah Mursin. Ya. Betul. Dari dulu sekarang segitu-gitunya. Itu teman bicara. Saya mungkin berpikir mereka ini banyak menghirup udara segar. Persis. Yang sekarang oleh termasuk saya harus oksigen, menghirup udara segar, tetapi lingkungan kita polusi apa tapi mereka kan jalan kaki. Saya pernah ngikutin mereka jalan kaki itu. Ngetanya tetap, tapi panjang. Ya, dia konstan. Itu teman-teman. Karena saya pernah ikuti jalan kakinya orang Baduy pada saat Seba. Itu mudah kayak mereka 2007 dari Baduy hanya bisa nyampe ke Pendopo Rangkas. Saya itu ikut jalan kakinya. Suku Jebrang. Nggak bisa nyampe ke sini. Suku Jebrang. Nggak bisa nyampe ke provinsi. Suku Jebrang. Bukan Jebrang lagi, pokoknya hancur kaki itu. Berangkat subuh jam 5, nyampe ke Pendopo Rangkas jam 4 sore. Luar biasa, itu 37-an kilometer. Tapi mereka kan biasa aja. Mereka mah biasa aja. Saya setelah itu dua hari nggak bisa jalan, kayak lumpuh. Untungnya dirawat. Nah, soal tadi kok kelihatan begitu-begitunya. Tadi yang mereka hirup udaranya segar. Makanannya lebih banyak kepada makanan yang alami. Di lingkungan tidak ada tidak ada pupuk kimia yang macam-macam itu. Tidurnya tertib, pola hidupnya teratur. Ini kayaknya kalau ngikutin orang baru nggak usah ke dokter kayak gitu. Nggak perlu, pada sehat kebanyakan gitu. Bayangkan pengakuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak kemarin soal COVID ini. Soal COVID ini kan, alhamdulillah sampai dengan detik ini mereka tidak ada satupun yang terkonfirmasi positif COVID-19 karena tadi pola hidupnya. Soal social distancing mereka selalu menjaga jarak gitu. Kemudian soal kalau pakai masker mah namanya di hutan mau ketemu dengan siapa mereka justru lebih enak seger kan kata dokter juga pakai masker terus kita bisa justru jadi penyakit buat kita gitu. Karena sirkulasi udara dari situ terus oksigennya kan dari sisa yang kita buang. Kemudian pola hidup jalan kaki misalnya bersatu dengan alam itu penting sekali, penting banget, makanya diusahakan kemana-mana. Saya nggak ada pantang kalau jalan kaki tanpa alas, ayo, tapi kalau di aspal angkat tangan saya kalau di aspal. Kayaknya juga Baduy itu karena kan yang saya tahu rutenya itu mereka tidak menemukan jalan hidden katanya siapa. Iya. Mereka ada jalur. Ada di daerah tertentu memang ada jalur pintas gitu. Tapi memang ketemu aspal tapi macam lagi. Betul. Ya. Dan ketika ketemu aspal, saya tanya kan, itu rasanya gimana? Hanut, gila yang begitu. Padahal Fata Morgana itu kelihatan tuh tengah hari bolong. Mungkin persoalan kaki ini bisa bukan sekolah. Sekarang kan muncullah bahwa refleksi kaki. Ya. Sendal. Ya. Sendalnya dikasih pakai gini-gini buatan Korea pakai batu. Padahal itu refleksi kali ya. Refleksi itu saja. Hiduplah menyatu dengan alam. Iya. Sehat, jantungnya diyakini sehat. Gitu. Dan mereka jalan-jalan gitu. Mungkin kamu udah pernah. Mereka tidak pernah. Kalau saya kan keringat itu baju sampai mereka hanya biasa saja. Ya, ada sih, tapi nggak sampai. Saya harus ganti kaos itu. Betul. Nah, saya pernah buktikan ketika di sana 3 bulan berturut-turut nggak keluar itu. Jadi saking kita hidup menyatu dengan alam, alam pun itu bersahabat dengan kita, tidak mencelakai kita. Contoh ada duri pohon berwit atau putri malu. Putri malu ya. Putri malu. Kan kalau kita injak sengaja begini. Sakit kan kita kena tusuk. Tapi saya pernah buktikan berkali-kali. Nginjek yang jelas-jelas dia berduri. Ketika kita lewat
dengan keyakinan, dengan keikhlasan. Nggak ada tuh luka misalnya banyak duri-duri di kaki kita, nggak ada. Asal tadi kitanya memang tujuannya untuk hidupnya tuh dengan Allah. Iya. Gitu. Dan mereka tidak banyak bicara ya. Tidak banyak bicara. Bukan berarti sombong mereka ya. Bukan. Iya. Gitu. Terus ngomong pun tidak seperti kita nih. Iya. Ngomong berdua aja ketemu. Rame. Dia intonasinya cukup sepanjang lawan bicaranya mampu mendengar ucapan dia, maka ya segitulah intonasinya. Kalau kita kan kalau nggak ada rame hahaha gitu nggak. Lihat aja pada saat sembah, mana ada hiruk pikuk, padahal ribuan orang. Iya kan? Betapa hebatnya gitu. Kalau kita berkumpul, kok kayak mabel itu? Waduh, jangankan satu ruangan besar itu yang melibatkan ratusan orang atau ribuan orang, 5 orang aja kita bisa se-RT ngedengar. Itu waktu saya Baton kapan ya? Itu Duta Besar Panama sampai heran. Waktu itu Duta Besar Panama ke sini, ke Cilegon, berkesempatan untuk nonton sepak Baduy. Dia sampai terperangah, kok tertib gitu. Mereka sila iblis, sila semua menerapkan. Kalau kita mah baru aja lumpangan tuh kita masih sibuk ini. Bukan artinya pas kalau jajaran sila itu ada yang kemana? Betul, karena mereka ketertibannya betul-betul terjaga. Tadi apapun dalam kepemimpinan, dalam soal pendidikan, perilaku, pola sikap, pola hidup, itu pasti dididiknya melalui proses yang disebut dengan pendidikan yang dengan contoh, dengan keteladanan, suri toladan. Iya, dan alam kali ya. Dan alam juga tentu saja. Mereka belajar, maksudnya belajar dari alam, melihat oh ini. Jadi kayak gini, saya agak menarik ketika pertumbuhan tunas lah. Kan ada masa mereka puasa. Ya. Betul. Puasa apa namanya itu? Puasa Kawalu. Puasa Kawalu. Nah, ternyata teman-teman bicara ada Kawalu ya di Urang Kanekes. Nah, di sana yang saya tahu mereka tidak melakukan aktivitas. Ya, artinya biasanya menebang apa, padahal orang Bali itu karena tadi itu enough itu cukup itu. Nah, ternyata ketika diteliti, ketika mereka sehari-hari ngalah ke rumah, umpamanya tadi ngalah mencar, motong pohon, orang Baduy nggak mau motong pohon kayak kita, hajar ya. Nah, ketika mereka tidak beraktivitas melakukan kawalu, ini ternyata tunas tumbuh 3 bulan ya? Ya. Masa 3 bulan, kawalu, betul. Ternyata kan sesuai dengan teori itu kan. Ketika tunas tumbuh, ini regenerasi. Betul. Sangat luar biasa. Saya bilang, gila ini. Mereka sudah punya hitungan yang disebut dengan Kolenjer. Iya. Mereka punya hitungan waktu yang disebut dengan Kolenjer yang menentukan, pada umumnya mereka tahu, tapi begitu berhadapan pada tanggal yang ganjil untuk digenapkan, misalnya itu kewenangannya dari Puun, pimpinan. Jadi dalam perhitungan waktu pun, bayangkan kita aja ngelihat handphone, ngelihat kalender, ya kan? Mereka tanggal sabaraha ayeuna, tanggal sekian bulan tahun apa gitu, karena ada hari hitungan waktu itu, ada hari 7 Senin sampai Minggu. Ya kan mereka nggak ada kalender ya? Waktu 12 bulan. Tapi tahun ada sewindu 8 sewindu. Nah, bulan 12 ini bukan Januari, Februari atau kalau dalam penanggalan Islam misalnya Hijriah, bukan. Mereka punya hitungan nama-namanya sendiri gitu. Tahun juga ada tahun Alif, tahun B, tahun apa gitu, ada sewindu berputar lagi pada siklus berikutnya. Bayangkan, tidak ada yang menulis gitu, mencatat. Tapi ingat bahwa ini sekarang tanggal 15 gitu. Bulan misalnya Kawalu Tutug atau bulan apa namanya? Kalau ini ya pokoknya bulan-bulan yang mereka sebut gitu ya. Itu ingat, pada tahu semua. Hebatnya. Lagi-lagi ini yang dalam tanda petik mistis tapi nyata. Dan itu sudah saya buktikan juga. Pola komunikasi misalnya. Dulu Android nggak ada, handphone nggak ada, apalagi yang lainnya gitu.
orang listrik aja nggak ada sampai sekarang. Saya misalnya ingin berkunjung ke Baduy, kemudian ingin bertemu dengan satu tokoh, tapi di Baduy dalam. Gimana caranya ya? Waktu saya terbatas misalnya. Untuk jalan ke Baduy dalam butuh waktu 2 jam, 3 jam. Waktu terbatas, bolak-balik. Pokoknya butuh waktu lama. Nelpon nggak bisa. Apa yang saya lakukan? Saya berdiam diri di rumah sebelum berangkat malamnya. Saya bermunajat. Saya panggil itu. Misalnya, Ya Rosami, tolong besok temuin saya di bawah. Karena saya nggak punya waktu banyak untuk datang ke sana. Udah begitu. Begitu saya datang ke perbatasan di Ciboleger. Nah, dia sudah nunggu di situ. Wow. Atau pada saat yang saya bilang saya ikut SEBA tahun 2007 itu, saya ingat dengan teman-teman wartawan datang ke sana untuk meliput di rumah Kang Sarip yang sekarang jadi kokolot di Baduy luar. Saya nanya, dari Baduy dalam siapa aja yang akan ikut SEBA? Tokohnya si A, si B, si C disebut. Nah, Ayah Mursid saya bilang mau ikut enggak? Enggak dia mah. Ya mungkin saya kan langsung begini. Nah benar potong. Nah bagi teman-teman mari bicara yang memang pernah mendengar nama SEBA nggak Baduy itu jalan kaki. Nah kalau Baduy ya benar nggak? Kalau Baduy luar yang pakai hitam itu bisa naik kendaraan. Boleh. Nah tapi tetap yang orang Tangtu tetap mereka mengandalkan dia mengikuti jadi jejak dulu di SEBA itu memang itu aja ya. Jadi kemanapun mereka bepergian itu pasti harus jalan kaki. Ya. Kalau Baduy luar boleh bayar Baduy dalam. Tidak pernah menggunakan alas kaki, sendal atau sepatu, tidak pernah pakai celana panjang, selalu pakai aros itu. Ya. Kemudian ikat kepalanya beda. Nah, Baduy luar ini, tapi Baduy dalam itu ikat kepalanya putih. Saya sering naik gunung. Saya penggemar daypack. Saya belajar sampai sekarang belum ketemu itu apa yang ikat yang di kepala itu apa yang ada yang di sini yang putih juga sama. Ternyata itu bisa jadi daypack. Ya kan? Ya, betul. Itu sekarang tren itu jadi kayak camelback itu. Itu mereka ternyata sudah ratusan tahun yang lalu mempraktekkan itu. Itu mereka hanya ngikat jadi betul. Kalau tidak membawa barang, mereka itu menjadi kayak salah ya. Kayak salah betul. Karena lebar gitu. Nah, ketika ada barang yang harus dibawa mereka tidak begini ke belakang sini. Wah, itu saya jadi penyangga ini juga. Nah, posisinya kan begini kayak sekarang kayak tas klemper yang sekarang tren. Ini nggak kelihatan loh, dimasukin ke sini. Betul. Itu saya nanti mau belajar itu. Enggak, itu menarik. Iya. Banyak hal menarik di Baduy. Dari berbagai aspek. Contoh lain misalnya keteladanan yang mereka tunjukkan kepada kita. Kenapa di Baduy antar rumah itu tidak ada pagar? Oh iya. Ya kan? Ada harapan. Ya kan, tidak ada pagar. Karena mereka nggak mau ada sekat dengan tetangga. Punten-punten kita. Paluhur pagar, gitu kan? Begitu ada pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, si fulan bin fulan meninggal, ternyata di samping rumah kita. Kita baru tahu. Karena tadi tidak ada interaksi, karena tidak ada komunikasi dengan bagi mereka. Ngapain ada pagar? Agar kami mudah ketika ada tengah malam dia bisa segera datang. Gitu, segera membantu. Dan juga stratifikasi sosial di situ begitu cair, beda dengan kita. Pemimpin, boroning, pejabat tinggi, yang biasa aja di tingkat desa, mentereng beda, warganya mah di gubuk yang mereot gitu. Di Baduy sama rumahnya, ya begitu aja. Pemimpin, ya begitu rumahnya. Pakai pelupu, pakai apa? Nggak ada yang istimewa begitu. Enak bener tidur di pelupu itu. Aduh, adem banget. Ya nggak ada nyamuk, nggak ada. Ya, cuma nanti aja nanti teman bicara kalau ada memang yang mau wisata ke Baduy, tolong diusahakan meskipun di Baduy luar boleh mandi, tapi tetaplah kita back to nature itu. Ternyata ada di Baduy. Kita mencoba mandi itu kalau untuk kita biasa pakai disinfektan merek itu, ternyata ya mandi di sungai ininya pakai daun malaning gitu kan, artinya
biar tidak ada sampah-sampah di kawasan Kurangkanekes itu ya, kita ke sana bukan wisata lah, bukan sahabat juga, tapi kita belajar di alam, belajar melihat apa sih filosofi hidup mereka gitu kan, yang sangat asli bener. Makanya saya kadang-kadang miris ketika datang ke Baduy, berjalan di wilayah perkampungan mereka, banyak sampah yang dihasilkan dari luar, sampah yang dibawa oleh orang luar, sisa makanan, sisa minuman. Ya kadang-kadang saya kesel tuh mari wisata gitu. Aduh, ini orang kok. Padahal mereka katanya merasa, kasihan banget ya orang Baduy. Lu yang harus dikasihani karena lu tidak punya adab, gitu loh. Mereka cuek aja betulnya. Mereka cuek aja gitu. Justru mereka juga kasihan ke kita. Kasihannya apa? Loba teuing aturan orang tertulis, tapi tidak beraturan. Benar nggak? Aturan seadrok dari undang-undang dasar sampai ke keputusan RT atau surat edaran RT tertulis semua, tapi tidak beraturan hidupnya. Tapi mereka tidak satu pun tertulis, tapi hidupnya teratur. Kenapa kita tidak jadikan teladan itu, hal-hal semacam itu? Dan ternyata itu tidak jauh-jauh itu yang Richmond sangat kaya itu kandungan lokalusnya atau kearifan lokalnya ternyata ada di kita, ada di Banten, ada di Baduy, Gunung Kendeng, ada di Gunung Kendeng. Itulah makanya teman-teman kita ini terkadang melihat melihat sesuai itu kadang-kadang hanya luar saja. Padahal kita belum tahu di dalam seperti itu. Makanya teman bicara ini, podcast kami mari bicara bukan berbicara hoax atau berbicara tanpa fakta, tapi kita melihat ada sebuah realita di lingkungan kita yang memang harus kita sikapi gitu kan. Kita Baduy. Nah, membahas Baduy memang tidak cukup satu hari atau satu malam menarik, tapi karena waktu podcast belajar kearifan lokal dari Kurangkanekes atau suku Baduy, mari kita ambil karena memang ternyata ada di sana, sudah ada di depan mata kita ambil untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk dengan kita, ternyata peace, damai mereka. Sangat damai. Nah, mungkin bagi teman-teman bicara yang masih penasaran, akan kita lanjutkan di episode podcast kedua tentang belajar kearifan lokal dari suku Baduy dengan Kang Uday Suhada. Kang Uday, terima kasih sami-sami di podcast Mari Bicara dan di Ciro TV. Sekian teman-teman bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.